Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau share sedikit alat yang agak aneh, seperti ini ya. Ini sesuatu yang dibutuhkan teknisi ya. Oke lah. Sebelum lanjut ke topik pembahasan ya, kita ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya channel kita bisa berkembang. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita. Buka channelnya, kemudian tap ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga cara bongkar pasang IC, cara jumper menjumper, kita bahas di situ ya. Dan di channel kita ini kita sifatnya cuma sharing-sharing saja, jadi nggak ada bermaksud untuk menggurui atau apapun itu ya. Jadi kita cuma sharing saja. Kalau ada teman-teman yang mengalami masalah atau mengalami kesulitan, bisa sharing, bisa tanyakan di kolom komentar, atau yang punya cara yang lebih efektif itu bisa sharing juga pengalamannya di kolom komentar ya. Nanti komentarnya bisa kita kasih pin. Oke, kita lanjut apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu BGA atau cetakan IC. Jadi IC itu cetakannya seperti ini ya. Ini alat untuk mencetak IC, namanya BGA. Jadi untuk ini jarang digunakan, ini yang sudah versi lama ini, ya pokoknya agak lama-lama dulu lah. Ini waktu jaya-jayanya N79, N96, ini tau lah ya, Nokia 9223 ya. Pokoknya ini bahkan tadi kita nyarinya setengah mati karena sudah lama nggak digunakan. Kalau yang baru-baru ya seperti ini adalah CPU untuk Android, dan juga ini untuk IC MMC, contohnya seperti ini. Jadi untuk IC MMC misalnya seperti ini ya, ini kan IC MMC, jadi kaki-kakinya itu rata, belum kelihatan atau belum ada kaki-kakinya, intinya cuma kelihatan putih saja, nggak ada kaki-kakinya. Dan untuk nyetak kaki IC ini kita membutuhkan yang namanya BGA atau cetakan ini ya. Jadi kurang lebih kita samakan BGA nya, ini kan sama dengan ini, C8812. Ini arahnya sama seperti ini, kemudian kita tempelkan. Jadi kita tempelkan seperti ini. Ini harus benar-benar pas ya. Nah, kalau sudah pas, kayak ada kaki-kakinya sudah pas, tempatnya juga sudah pas seperti itu, ini biasanya kita kasih selasi, kemudian cetak seperti biasa. Nyetaknya, kalau nyetak kita bahas di kesempatan lain aja ya. Nah seperti ini, kemudian kita kasih yang namanya timah cair atau seperti ini ya. Nah ini nggak boleh ngabar, ini untuk nyetak IC ya. Jadi ini namanya timah cairnya yang digunakan untuk nyetak IC. Kalau untuk cetak IC kita bahas di lain kesempatan. Jadi ini adalah hanya perkenalan saja alat yang dibutuhkan untuk mencetak sebuah IC. Jadi kalau untuk IC yang kecil seperti ini, contohnya yang paling kecil-kecil seperti ini, itu biasanya kita nggak pakai cetakannya, kita langsung pakai solder, langsung kita cetak pakai solder. Misalnya solder seperti ini, langsung kita solderkan ke arah IC-nya, IC yang akan kita cetak. Jadi kita kasih timahnya itu langsung, misalnya seperti ini, langsung kita cetak demikian ya. Jadi nggak fokus, jadi langsung dicetak misalnya seperti ini. Jadi kalau misal, saudaranya mati ya, sambil nunggu saudaranya nyala, kita contohkan untuk yang tanpa mencetaknya ini ya. Jadi kalau misalnya untuk IC yang terlalu kecil itu jarang menggunakan cetakan ini ya, langsung kita kasih tutulan atau sedikit sentuhan ke IC nya menggunakan solder dan juga channel ini. Sebentar, masih ada user, kita jeda dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau ini soldernya sudah panas atau belum? Ya sudah panas ya. Ya ini satu contoh kalau kita mau cetak IC yang lumayan kecil ya. Ini karena bukan IC seperti ini. Kalau IC seperti ini saya sendiri sering menggunakan BGA. Tapi kalau IC-nya yang kecil, yang ukurannya mikro atau nano seperti ini, yang lubang-lubangnya seperti ini jarang kita gunakan. Jadi kalau IC kecil kita sering langsung pakai solder dan pakai ininya ya. Jadi seperti ini, kita kasih plug dulu.
kasih plug secukupnya, kemudian pasang seperti ini ya, kita kasih timah seperti ini pelan-pelan nanti sampai rata. Sekali lagi ini adalah trik kita sendiri ya, ini enggak, setiap teknisi itu memiliki trik masing-masing, jadi kalau setiap teknisi pasti berbeda, enggak ada pakemnya ya untuk ini ya, untuk trik IC ini sendiri. Nah, jadi seperti ini maksudnya, dan harus pelan-pelan karena setiap IC memiliki kekuatan masing-masing ya, jadi ada yang tahan panas, ada yang tidak begitu tahan dengan panas. Jadi kalau pakai solder ini sangat beresiko, saran saya tetap menggunakan yang itu atau BGA ya, memang aturannya seperti itu. Ada lagi teman saya yang mempunyai trik itu langsung dipasang ke board. Nah jadi seperti ini kakinya, ada tambahan kakinya nggak begitu tinggi tapi cukuplah untuk dipasang ke sini. Ini kita coba bersihkan. Ada lagi teman saya itu yang untuk pasang, bukan untuk pasang, untuk cetak IC ini beliau lebih suka cetaknya ke board atau ke mesin. Jadi dipasang seperti biasa, dikasih tema asal, kemudian pasang ke board. Misalnya ini boardnya, ini mesinnya, jadi tinggal dipasang, kemudian dipasang seperti biasa, kemudian dilepasnya dari baliknya atau dari arah baliknya itu dari balik mesinnya, kemudian diangkat. Itu hasilnya katanya bisa bagus banget, dan beliaunya itu lebih suka yang seperti itu. Tapi setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda. Saya mencoba malah saya kebingungan. Jadi contoh di sini kita contohkan saja untuk cetaknya ya. Jadi kita enggak, ini IC MMC, jadi kita enggak setelah dieksekusi enggak kita cek ke sini karena memakan waktu yang lumayan lama nanti ya kalau berurusan dengan box. Lagian ini IC-nya mati. Ini sekali lagi hanya trik saya. Kalau saya cetak IC kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita membutuhkan solasi sebentar. Jadi kita membutuhkan solasi seperti ini, kita sedikit. Karena ini enggak ada yang pas BGA-nya, jadi kita cari yang universal, kita cetak di sini atau yang ini ya. Sama enggak? Oke, sama seharusnya. Kalau sudah pas, kita pasang ininya. Jadi kita pasang seperti biasa. Setelah itu pastikan lagi kalau ininya pas ya. Setelah pas, kita taruh ininya timah cair ya. Ini butuhnya cuma sedikit, segini mungkin sudah cukup untuk kaki IC yang sedemikian rupa. Harus rata, kalau nggak rata nanti juga nggak rata hasilnya. Ini kita pasang seperti ini, kita ratakan ke IC nya. Oke, setelah rata, kalau saya pribadi lebih suka seperti ini ya. Ini kita kasih sedikit aja, cuma sedikit. Untuk blower temperaturnya dikecilkan, kemudian anginnya lumayan digedean, nggak apa-apa. Itu triknya juga, lagi-lagi itu hanya setiap trik beda-beda ya. Jadi seperti ini untuk cetak IC-nya. Seperti ini, nggak perlu rapi-rapi karena ini hanya untuk contoh ya, prosesnya kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita lepaskan untuk ininya. Ini lumayan panas,
harusnya nunggu kering dulu sih. Oh itunya lengket ya, jadi harus nunggu kering. Kaki-kakinya kurang lebih seperti itu ya jadinya. Untuk ininya, itunya, pokoknya kaki-kakinya kurang lebih seperti itu. Ini harusnya kita angkat tapi masih panas. Nah, setelah itu kita kasih thinner, tapi sekali lagi thinner kita habis. Ini belum beli ya, sudah hampir 1 minggu ini habis. Suka pakai thinner sih kalau untuk bersihkan kaki-kaki IC saya. Jadi kaki IC nya hasilnya seperti ini cetakannya ya. Nah ini juga belum rata, tapi sudah kelihatan kakinya lumayan rapi ya, nggak bisa fokus. Nah kelihatan kaki-kakinya sudah ada, kakinya lumayan rapi ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya inilah alat-alat yang dibutuhkan, salah satu alat yang dibutuhkan teknisi. Jadi untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, untuk alat seperti ini saran saya jangan dulu. Ini hanya untuk mengobati rasa penasaran sebelumnya teknisi itu cetak IC nya bagaimana sih ya kurang lebih seperti ini ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih pemula atau masih awal-awal buka teknisi, ini pakai kayak gini nggak apa-apa, tapi hanya untuk belajar dulu, nggak perlu eksekusi ke user sampai misalnya sampai nyanggupin user gitu ya untuk cetak IC seperti ini, karena nanti malah buang-buang waktu dan susah, karena cukup lumayan susah sih untuk cetak-cetak IC seperti ini. Jadi ini hanya untuk yang mau tingkat lanjut ya, yang tingkat yang agak lebih expert gitu. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang sedang cari-cari pengetahuan untuk menjadi teknisi. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.